Hai sobat, thank you sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Gali Cerita. Channel yang menceritakan kisah kiriman dari sobat semua dengan mengubahnya sebagai sebuah alur cerita untuk menginspirasi dan menemani aktivitas sobat semua. Bagaimana alur cerita kita kali ini? Langsung kita bahas di Gali Cerita. Cinta, hal yang tidak memiliki batas untuk dibahas karena setiap orang pasti mengalaminya. Karena cinta memiliki berbagai makna, maka setiap orang pasti memiliki masing-masing definisi tentang cinta. Ada yang bisa dengan mudah menyampaikannya, tapi tidak sedikit pula yang memendamnya. Begitu juga dengan cerita kita kali ini tentang cinta pertama yang dialami sobat kita Aldi saat dia di bangku SMA. Kisah ini menarik. Ini dikirimkan Aldi agar kita bisa kembali merasakan kebahagiaan. Bagaimana debar-debarnya kisah cinta pertama, kisah first love kita saat kita sekolah. Seperti biasa, untuk kenyamanan sobat kita yang mengirimkan cerita, maka nama dan tempat sudah kita samarkan ya. Bagaimana kisah mendebarkan cinta pertama Aldi? Pasang telinga, buka hati, dan seperti biasa, siapkan kuotanya, dan kita gali ceritanya. Berangkat sekolah naik bis kota adalah hal umum yang selalu dilakukan kebanyakan anak sekolahan di era 90-an. Jangan tanya ya berapa usia Aldi saat itu ya. Ya kita kira-kira lah. Sama seperti kebanyakan pelajar SMA saat itu, Aldi pun selalu naik bis kota. Cuman Aldi ini sedikit unik ya, karena Aldi selalu naik bis kota dengan rute lebih sedikit jauh, dan itu harus memutar dulu untuk sampai di sekolahnya. Ya tentu aja ada alasannya, karena di bis kota dengan rute memutar itu adalah seorang makhluk cantik imut yang nyempil di pojokan. Ya manusia loh ya tentunya. Sudah 6 bulan ini Aldi selalu memandang dari kejauhan cewek cantik itu. Tanpa berani tegur sapa, hanya mata yang mengcovernya. Hingga seperti biasa, cewek itu turun di depan sekolahnya. Aldi pun menghembuskan nafas lega karena dari tadi dia memendam debaran gejolak cinta yang terasa. Tanpa disadari Aldi, Rudi, si sobat kental yang selalu setia menemani Aldi saat berangkat sekolah, karena mereka tetangga, mengawasi dan dengan gemasnya pun mengingatkan, "Bro, gak capek lihat doang? Udah 6 bulan loh, nyapa kek atau tanya nama gitu?" Tapi untuk Aldi yang sangat pemalu, melihat kondisi di dalam bis pagi hari yang sesak dan penuh sama sekali tidak memungkinkan untuk bertegur sapa atau tanya nama. Aldi cuma diam dan seperti biasa buang nafas. Cowok ya. Sampai di sekolah, Aldi melakukan aktivitasnya seperti biasa menjadi murid teladan. Enggak juga, karena Aldi harus mengundang Rudi dan Firman belajar bersama di rumahnya sampai menginap untuk mempersiapkan ulangan esok paginya. Yuk, siapa yang samaan ya yuk. Dan seperti sobat kebanyakan, saat belajar bersama, 40% belajar, 60% gibahin teman. Gak jauh juga ternyata yang suka gibah ya. Aldi pun curhat tentang sesosok makhluk cantik dalam bis yang mengalihkan dunianya. Pagi menjelang, dan seperti pagi-pagi biasanya, Aldi menaiki bis kota dengan nomor dan rute yang sama demi bertemu makhluk cantik di pojokan bis. Tidak seperti Rudi dan Aldi, Firman adalah tipe teman kampret berisik yang kadang lupa bagaimana harus bersikap
Saat Aldi kelihatan diam dan fokus sama cewek cantik di pojok belakang, Firman pun tahu jika sobatnya sedang kasmaran. Firman pun bertanya pada Rudy, memastikan bahwa cewek yang sedang ditaksir Aldi adalah cewek dengan rambut kuncir kuda berpita pink. Waduh. Tanpa menunggu lama, Firman langsung berteriak dan menyebutkan nama cewek taksiran Aldi. Hal itu sangat mengejutkan Aldi karena Firman bisa tahu nama cewek tersebut yang ternyata bernama Rima. Firman menginformasikan pada Aldi jika Rima adalah cewek idola di sekolahnya. Mundur aja lah bro, Rima gak bakalan mau ngelirik cowok kayak kita, kroco doang mah, gak selevel. Aldi hanya diam. Sambil tetap memandang Rima, Aldi berpikir, Mosok sih Rima sesombong itu. Tapi di luar pikirannya itu Aldi sadar, ekspresi Rima tidak baik-baik saja. Rima terlihat sangat gusar, dengan pipi merah yang menahan tangis. Aldi bertanya dalam hati, ada apa ini? Mata Aldi membelalak kaget saat dia tahu bahwa Rima sedang mengalami seksual harassment. Betapa marahnya Aldi melihat hal itu. Aldi merasa darahnya mendidih dan tanpa menunggu waktu yang lama, Aldi sudah ada di sebelah Rima, menampar om-om mesum itu menggunakan tasnya. Mak bruak gitu. Seketika itu di dalam bis menjadi ricuh. Bis berhenti dan orang mesum tadi langsung melompat turun karena takut akan kena massa. Aldi bertanya pada Rima, kamu nggak apa-apa? Rima hanya terdiam menutup muka dan menangis sesenggukan hingga bis berhenti tepat di depan sekolahnya. Rima pun turun. Tanpa sepatah kata pun meninggalkan Aldi yang masih menahan amarah karena kelakuan om-om mesum tadi. Firman menghampiri Aldi. Wah, nggak ngomong apa-apa. Bilang makasih kek, matur suwun lah. Sudahlah, mundur aja. Bener kan kataku? Kroco kayak kita gak bakalan dilirik cewek selevel Rima. Dan seperti biasa juga, Aldi hanya menghela nafas dan Seminggu berlalu. Tanpa ada Rima di bis seperti pagi biasanya, Aldi masih kepikiran. Apa yang salah dengan dirinya? Apa Rima malu dengan kelakuan Aldi? Atau ada alasan lain? Sambil berjalan ke terminal bis, Aldi curhat pada Rudy. Rudy pun menyarankan untuk datang ke sekolah Rima karena kebetulan 2 hari lagi ada kegiatan pesta seni di sekolah itu. Hanya saja, undangan terbatas dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dapat undangannya. Belum sempat Aldi merespon kata-kata Rudy, terlihat di kejauhan sesosok cewek yang sangat Aldi kenal. Semakin Aldi mendekat, Aldi semakin yakin itu si Rima. Ya terkejutlah si Aldi, ngapain si Rima di sini? Terminal ini tuh jauh dari sekolahnya. Dengan menguatkan hati, sok-sokan tenang, alon-alon, Aldi tetap jalan melewati Rima. Meski Rudy pun sadar, kaki dan tangan Aldi maju bersamaan saat berjalan. Hei kamu, terima kasih ya. Jantung Aldi terasa meledak. Karena tepat saat Aldi di depan Rima, dia mendengar suara Rima untuk pertama kalinya. Ternyata Rima sengaja menunggu Aldi di terminal itu untuk mengucapkan terima kasih. Rima tahu lokasi terminal Aldi untuk perjalanan pulangnya karena Rima melihat seragam yang dipakai Aldi. Aldi terdiam. Belum berkata apa-apa, Rima sudah berkata lagi. Aku Rima. Boleh tahu nama kamu?
Ya, aku Aldi dan ini Rudi. Salam kenal ya Aldi, ini undangan buat kamu. 2 hari lagi ada pesta seni di sekolahku. Kalau lagi nggak sibuk datang ya. Ajak teman kamu. Ini undangannya ada 3. Aku balik dulu ya. Aldi masih diam. Hingga Rima sudah tidak terlihat lagi, si Aldi masih diam. Tapi si Rudi udah berteriak-teriak kegirangan. Ajak teman itu aku kan, iya kan Al? Tapi si Aldi masih diem. Nyawanya masih shock karena tidak mengira cewek yang ditaksirnya mencari dan menunggunya. Toyoran di kepala oleh Rudi baru menyadarkannya dari lamunannya. Astaga Ruth, semalam kayak gak ngimpi papa aku. Ini beneran kan Ruth? Aduh Al, sadar weh. Yang dimaksud ajak temen itu aku kan? Iya kan Al? Iyalah iya, kamu kan saksi hidup. Ajak Firman juga lah. Hari itu, Aldi tidur dengan senyum, mengembang di pipinya dan hatinya berterima kasih pada Om Cabul Genit yang menggoda Rima. Bagaimana kisah Aldi? Kita lanjut di part 2 ya. Thank you sudah ngedengerin sampai di menit ini. Sobat, jika kalian ingin berbagi kisah, bisa langsung mengirimkan cerita kalian ke alamat email yang sudah kami sertakan ya. Setiap cerita yang dikirimkan akan kami samarkan nama dan lokasinya, kecuali sesuai persetujuan pengirim yang asli. Dan untuk kisahnya sendiri akan kami sajikan menjadi sebuah alur cerita. Thank you telah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Thank you untuk like dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Jaga diri, sehat selalu, and see you next time. Bye!